Ya, dan bersama saya sudah ada perempuan-perempuan hebat di meja perempuan bicara. Saya perkenalkan mulai dari Mbak Devi Rahmawati sebagai pengamat sosial kita. Apa kabar Mbak Devi? Insya Allah baik Mbak. Malam ini jadi pengamat sosial dan politik ya, mau nggak mau harus. Oke, baik. Di sebelah kirinya sudah ada juga Prof. Siti Zuhro, ahli peneliti utama Pusat Ristek Politik BRIN. Selamat malam Prof. Mbak Wiwi, saya panggil Mbak Wiwi. Ya, apa kabar? selamat malam Mbak Pelkis. Malam Mbak Wiwi, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan tentu karena ini kita mau bicara tentang anak muda yang prestasinya bukan prestasi gitu ya. So far saya mau undang juga, perkenalkan ada Shirley Anavita, influencer milenial kita. Apa kabar Shirley? Alhamdulillah baik. Oke. Saya mau dengar langsung dari Mbak Devi. Mbak Devi ini mengejutkan tapi sebenarnya bukan hal yang baru karena sebenarnya sebelum ini juga sudah ada penangkapan-penangkapan kepala daerah muda, terus kemudian penegak hukum muda ya, atau mungkin istri-istri muda daripada ini terjadi. Mungkin kalau agak sedikit riset, ini istri-istri yang juga usianya masih muda tuh juga terlibat dalam kasus korupsi. Sekarang ada anak muda usia 24 tahun, begitu ya, sudah dugaan korupsinya 1,4 sekian miliar rupiah. Ada fenomena apa tentang korupsi dan anak muda, Mbak Devi? Ya, menarik, ada sebuah penelitian yang sudah masuk ke levelnya, jurnalnya itu jurnal yang kastanya tinggi sekali lah. Artinya memang bisa dipertanggungjawabkan hasil studinya di Indonesia. Yang menarik ditemukan bahwa ternyata bagi kalangan muda bicara korupsi kan tidak langsung tiba-tiba korupsi. Ya. Tapi ada persoalan mentalitas, persepsi anak muda terhadap korupsi. Menarik, studi itu menunjukkan bahwa bicara soal integritas ternyata anak muda yang disurvei itu lebih mengenal kata korupsi tapi tidak memahami kata integritas. Padahal integritas itu kan terkait dengan kejujuran misalnya, dengan komitmen misalnya. Jadi pemahaman tentang korupsi itu mereka sadari ketika memang media mengangkat topik soal korupsi itu kuat sekali dan itu kaitannya dengan misalnya pejabat. Tapi pemahaman bahwa akar dari korupsi itu adalah ketidakjujuran, artinya bahwa ada sikap mental yang seharusnya dipersiapkan, itu mereka tidak memahami. Nah, ini kan menarik, artinya jangan-jangan bagi mereka mencontek gitu ya, membayar agar nilai lebih bagus misalnya, itu bukanlah satu hal yang memang menjadi cikal bakal praktek korupsi yang jauh lebih besar. Karena ketika bicara korupsi kan pemahamannya sebenarnya adalah bahwa Anda itu merugikan bukan hanya diri Anda tapi bangsa dan negara. Anda memiskinkan banyak orang, bahkan tanda kutip mendorong orang pada kematian. Kalau misalnya korupsinya korupsi tiang gitu, pembangunan jalan misalnya. Betul. Orang bisa meninggal kan. Betul. Pemahaman itu tidak sampai. Nah, ini kan bahaya. Artinya jangan-jangan kalau misalnya hari ini ada anak muda, ke depannya nauzubillah min zalik, tapi ada anak muda lain, bukan karena mereka niat misalnya melakukan korupsi, tapi karena basis moral dan prinsip-prinsip tentang integritas itu tidak mereka pahami. Nah, ini PR-nya jelas dari rumah. Karena bagaimanapun juga pendidikan tentang integritas itu harusnya dari rumah. Tapi pertanyaannya, apakah rumah menjadikan isu kejujuran sebagai tema utama untuk menjadikan bahwa kamu anak yang keren, kamu anak ibu yang membanggakan kalau kamu jujur. Nah, kami pernah bukan iseng ya, tapi sekedar melakukan monkey survey lah gitu, ditanya 3 kata pertama yang menurut kamu paling penting sebagai kualitas hidup. Kita tanya anak muda juga. Kejujuran tidak menempati peringkat pertama. Ternyata? Nah, ya mereka lebih memilih kekayaan gitu ya, kecerdasan gitu kan. Nah, jadi artinya ini kan menarik gitu. Kita punya PR yang jauh lebih besar, bukan hanya sekedar politisi lalu korupsi. Menurut hemat saya itu juga terlalu sempit ya melihat bahwa karena banyak sekali juga politisi yang jujur, baik, berintegritas. Sepakat. Jadi ini adalah buah dari rapuhnya fondasi moral dan integritas bagi Mbak Devi seperti itu. Nah, kalau masalah kaget nggak kaget, Mbak Wiwi kaget nggak sih Mbak Wiwi sebenarnya ada kondisi seperti ini? Kita nggak bisa mengeneralisir, tapi ini jadi contoh yang ironi paling tidak. Bahwa ada anak muda yang sudah, saya yakin itu nggak semudah itu dia langsung nyemplung gitu. Pasti ada step-stepnya dia sampai ke sana. Nah, ini terjadi di dunia politik kita. Ya, tentu ini memberikan satu keprihatinan tersendiri ya. Waktu itu saya kaget itu ketika di Kutai Kertanegara ya, Ibu Bupati Mbak Bu Rita, luar biasa gitu ya, kena korupsi dan langsung dia adalah terdakwa kan waktu itu. Lah di situ saya bingung juga, kaget karena beliau adalah inovator waktu itu. Kita menjuri dia, membuat satu inovasi yang bagus di kotanya,
tapi tidak selang lama Terjerumus ya dengan iya, ini ya. beliau adalah koruptor. Itu sedih sekali saya, karena sudah kurang apa? Beliau cantik Iya. dan sebagainya, bisa memimpin gitu ya, kader partai dan sebagainya. Kecewa sekali kita. Nah, sekarang jauh lebih mudah lagi. Pertanyaannya adalah apa yang salah gitu ya dengan sistem kita ini. Oke. Kalau tadi dibilang ada penelitian yang bagus tadi itu, Iya. sebetulnya empirik menunjukkan bahwa kita ini kurang asupan budi pekerti. Jadi ada mata pelajaran yang dulu saya waktu SD, TK, TK dulu SD itu ada pendidikan budi pekerti. Ya. Itu penting sekali. Oke. Menulis halus gitu ya. Itu kan melatih kita kehalusan budi bahasa kita gitu ya. Oke. Budi pekerti penting sekali karena itu yang Menjadi landasan memberikan ya. modal Betul, gitu ya pada betul. kita. Lah itu hilang sama sekali. Oke, dan ini semakin ironi Iya. ya. Oke. Dengan sistem demokrasi ini kita pertanyakan serius sekali. Iya. Mengapa nilai-nilai budaya kita jadi seperti Iya. ini gitu ya. Betul, karena memang di kasus ini misalkan contoh ya, ini kan terjadi di salah satunya yang misalkan di Nur Afifah yang berusia 24 tahun ini kan juga karena menjadi ini ya, anak buah dari Pak Bupati Penajam Pasir, bendahara umum gitu ya dari sebuah partai, Pak Abdul Ghafur yang juga masih muda, 34 tahun nih, hanya terpaut 10 tahun saja. Nah, kalau saya kasih agak sedikit tugas sedikit ya Bu Shirley ya, karena sepertinya Shirley lebih dekat usianya dengan